Businessman Opinion. Oke mitra bisnis, Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY mengaku akan turun gunung karena dapat informasi bahwa pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahwa hanya akan ada 2 pasang capres-cawapres dan Partai Demokrat akan dijegal untuk menentukan capres-cawapresnya sendiri. Apa komentar Anda mengenai kekhawatiran SBY mengenai pemilu 2024 ini? Silahkan sampaikan opini dan pendapat Anda 6339160. Jadi kalau saya sebagai masyarakat menyambut baik ya, Pak SBY akan aktif dalam kontestasi pemilu ini dalam pengertian membimbing, mengarahkan dan meramaikan dari sisi Partai Demokrat. Kalau bisa memang para negarawan kita sebelumnya, entah itu Pak Yusuf Kalla atau pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya juga turut meramaikan dalam rangka apa? Dalam rangka seperti Pak SBY tadi bilang, yaitu menjaga pesta demokrasi ini menjadi jujur, meriah, tapi jangan sampai hanya dimenangkan oleh oligarki atau kombinasi antara penguasa dan orang kaya, kemudian membuat calon jadi sedikit sehingga suara rakyat itu atau kebutuhan rakyat itu jadi terpinggirkan gitu. Jadi ini sebuah ajakan saya pikir ya dari seorang Pak SBY. Marilah yang lain-lain juga negarawan lain, mantan Panglima kah, mantan Wakil Presiden, mantan Menteri, mari ramai-ramai mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang meriah tapi sehat dan menghasilkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Menurut saya Pak SBY itu berlebihan ya, menurut saya ya. Terus kedua, kalau menurut saya yang penting tuh pemilu nanti 2024 itu jangan bawa politisasi agama atau apapun juga dah yang bisa bikin perpecahan. Itu yang saya penting, dan kalau bisa presidennya yang bisa meneruskan apa yang selama ini Pak Jokowi udah jalankan bagus, yang bisa meneruskan, jangan yang hanya bisa bikin gecok aja gitu. Terima kasih. Jangan cuma meminta bantuan terus, orang merasa kasihan gitu loh. Harusnya dia itu bantulah rakyat yang lagi susah gitu kan. Kalau mau minta dukungan itu kita memberi dulu, jangan merasa kayak dikasihanin terus gitu loh. Jadi kalau kamu menolong orang, pasti kan orang otomatis mendukung kamu gitu loh. Nggak perlu minta-minta kayak gitu. Oke, makasih. Gak apa-apa nih mantan presiden jadi rasional, udah banting setir atau gimana ya. Saya kira ini kurang bijak ya. Kalau dilihat dari rekam jejaknya kan orang juga lihat tahu ya, kalau 34 proyek mangkrak yang menyisakan utang APBN 2.600 triliun itu semua di era siapa? Saya kira jangan seperti menciptakan ketakutan yang dramatis ya. Pemilu itu pun kita pilih yang figur yang bisa kerja, bukan yang raja mangkrak, ya kan? Apalagi ini anaknya masih bau kencur, baru lulusan mayor udah dicabut, ada pengalaman jadi RT RW atau pengalaman terjun sebagai di masyarakat, mendadak dikarbit untuk menjadi presiden. Ya nggak ada yang milih lah ya. Oke gitu, lagi sarankan supaya nyanyi lagu lekas-lekas ngaca ya. Makasih. Ya, jadi ingat cerita Sila turun gunung seperti pendekar sakti gitu. Jadi saya setuju sih nggak usah banyak ngomong ya. Kalau memang merasa dipercaya rakyat, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Beliau merasa dipercaya rakyat, nggak usah banyak ngomong, maju jadi presiden. Itu aja, kita lihat apa rakyat benar mempercaya, apa cuma omong aja. Terima kasih. Pak SBY mana bisa partainya orang cuma sekian persen untuk menentukan calon presiden sama calon itu kebanyakan ngomong, dan itu bikin itu rakyat jadi bodoh itu. Saya pikir kalau di dunia politik seperti ini kan sudah terbiasa sekali lah ya, jeruk teriak jeruk, apel teriak apel. Jadi kita juga harus tahu rekam jejak lah. Dan memang kalau kita lihat dari dulu, memang Partai Demokrat dan Pak SBY ini terutama kan memang sangat berambisi untuk memajukan putranya lah ke dunia politik lah, intinya gitu, untuk pelanggengan dinasti lah, intinya begitu lah. Jadi kita jangan lupa rekam jejak peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi, kemudian yang melibatkan
Jadi saya nggak ngomong, nggak mihak partai politik mana juga, tapi intinya janganlah jeruk mengatai orang, mengatai yang lain jeruk gitu, sama-sama jeruk istilahnya. Itu Pak SBY nggak perlulah pakai bahasa-bahasa begituan. Mau ikut pemilu ya ikut aja, mau mencalonkan diri jadi wapres juga boleh toh, kata orang MK kan boleh-boleh saja. Ya dipilih enggaknya ya terserah rakyatnya. Gak usah bikin kayak gini-gini lah, di tengah situasi ekonomi yang sudah sulit, jangan bikin ribut lagi lah. Mau jadi ikut pemilu boleh aja, silakan saja. Terima kasih. Ya, menurut saya memang khawatir ya, tapi khawatirnya itu tentu bukan soal kecurangan, sebab kalau memang nanti cuma ada 2 pasang, kok udah sekarang sudah tahu bahwa itu curang gitu kan. Kalaupun itu 2 pasang, jadi apakah harus 3 pasang dan harus mengakomodir daripada wakil daripada Demokrat? Saya pikir itu aja. Jadi kekhawatirannya ini karena kan dia nggak bisa maju ya. Jadi nasibnya tuh memang dikunci sama Partai Nasdem. Partai Nasdem itu yang menentukan bahwa Demokrat tuh bisa nggak untuk maju, karena dia sendiri sama PKS nggak cukup, yang lain udah punya temen. Jadi mungkin ini justru penekanannya untuk Nasdem itu, supaya kalau cuma 2, ini berarti Nasdem udah diapa-apain nih, dia nggak mau join sama gue gitu, jadi kita nggak bisa maju, curang deh gitu. Ya itu sih kekhawatirannya menurut saya. Makasih. Saya rasa Pak SBY ini belum berubah, masih strategi playing victim ya. Memainkan diri sebagai korban. Padahal menurut saya Demokrat sendiri memang nggak punya wakil, karena AHY yang unggul-unggulan oleh mereka, kita tahu elektoralnya sangat rendah. Jadi mereka nggak bisa maju, dan mereka bilang bahwa itu adalah sebagai korban dari konspirasi politik, sehingga dia tidak bisa maju gitu. Jadi dasarnya adalah mereka memang tingkat keterpilihannya sangat rendah. Sebab SBY kan mantan, dia nggak. Jadi dia nggak boleh bikin kru, masih jauh. Kalau istilah turun gunung kan ada 2 macam. Kalau turun gunung kan kalau nggak dukun ya taipak. Dari mana dong taipak sama dukunnya? Supaya dia jelas, nggak bikin akhir bingung. Terima kasih. Pak SBY paranoid. Kan sebagai laki-laki dan pemimpin partai harusnya jangan bicara seperti itu ya. Apalagi bekas presiden gitu loh. Jangan buat kegaduhan. Tapi biasanya orang yang maling itu akan teriak maling gitu loh. Jadi nggak heran Pak SBY mungkin ya cari aktor ini, mau jadi aktor kembali gitulah. Terima kasih. Gini, kalau Pak BY kan udah dikasih kesempatan 2 kali, tapi kan hasilnya kan 0 besar. Jadi jangan suka menyebarkan fitnah, ngadu domba, itu kan udah tua gitu loh, udah tua ya berbuat dah. Contohnya B.J. Habibie lah, itulah kan bagus. Udah jadi mantan kan, jadi contoh yang baik, nonton dari jauh. Makasih. Ya memang semuanya bisa terjadi, kemungkinan itu ada ya, kemungkinan mau diatur, tidak jujur, bisa kemungkinan 3 periode, ada lagi khilafah yang menang, ya, kemungkinan itu ada. Oleh karena itu harus dikontrol, makanya pentingnya kontrol terhadap penguasa, jadi rakyat dan semua elemen masyarakat itu harus ikut mengontrol gitu. Tidak bisa penguasa itu dibiarkan saja, karena itu akan jadi mudah untuk menyeleweng gitu. Terima kasih. Kalau Pak SBY ini gayanya khas seperti yang sudah-sudah, katanya agak-agak melo gitu ya. Kalau mau kandidat dijegal ya sebenarnya politik ya begitu ya, sebenarnya satu sama lain kan sebenarnya selalu cari cara bagaimana berkoalisi supaya kandidatnya diusung menang. Dan itu kan sebenarnya namanya kompetisi ya normal-normal aja. Cuma sebenarnya ya jangan yang potensi inilah potensi itu, kan kasihan nih yang kerja jadi nggak kondusif lah situasi karena banyak isu ini isu itu yang belum tentu kebenarannya, dan datanya itu nggak pernah diomongin, selalu menebar isu kayak berita gosip gitu. Jadi ya pemimpin jangan gitulah, yang kasih data yang akurat gitu kan. Kalau misalnya curang di mana gitu. Kalau masalah jegal menjegal itu politik biasa-biasa aja. Kalau misalnya nggak mau
baper, ya jangan politik. Kalau udah masuk politik ya memang selalu akan begitu. Tapi kalau dibaperin ya sakit hati. Gitu. Wah seru nih, bakal jadi drama lagi, ada paying victim lagi, ada yang merasa menjadi korban. Padahal kalau kita mau jujur memang performance partainya memang drop. Lihat aja dari pemilihan umum kemarin maupun dari yang pencalonan AHY sebagai calon gubernur, kita lihat aja hasilnya memang tidak bagus buat mereka. Jadi bakal ada banyak drama-drama lagi nih mencoba menjadi korban sehingga mendapatkan simpati dari rakyat. Semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas untuk membaca hal-hal beginian. Terima kasih. Jadi bukan hanya masalah ininya, partainya, ya orangnya juga demikian. Pak Haye kan beberapa kali mau calonkan diri kan tidak begitu banyak pendukungnya. Jadi terus terang dulu saya juga pendukung ya Partai Merah Bintang logonya ini. Namun beberapa kelakuan playing victim yang dilakukan itu, jadi rakyat akhirnya muak. Kerjanya ya tidak begitu ada prestasi ya. Dan playing victim untuk menarik simpati ini menurut saya sudah bukan zamannya. Kita butuh pemimpin yang betul-betul visioner, yang betul-betul kerja nyata, yang betul-betul hemat anggaran negara, uang pajak dari rakyat. Kita berharap betul-betul Indonesia itu bisa maju, bisa berkembang, walaupun bertahap, namun terukur. Korupsi dibabat habis. Ya, janganlah main-main partai, main-main politik yang tidak menguntungkan negara dan masyarakat. Ya yang namanya politik kan kawan jadi lawan, lawan bisa jadi teman juga nantinya. Lagian mana juga ada yang sekarang ini jujur dan juga bisa kita percaya ya. Jadi sah-sah saja Pak SBY atau siapapun yang berpikir bahwa itu menjadi hal yang penting harus diperhatikan ya. Dalam hal ini kan Pak SBY juga punya mungkin upaya-upaya yang dia lakukan untuk mencegah supaya jangan sampai hal-hal yang negatif terjadi. Itu hak orang sendiri, saya pikir nggak ada masalah. Terima kasih. Itu hanya narasi saja yang dibentuk. Ya pada intinya Pak SBY belum bisa move on dan mempercayakan sepenuhnya kepada anaknya. Jadi harusnya itu anaknya tanpa ada campur tangan orang tua biar belajar lah proses AHY itu dalam berpolitik. Ya menurut saya sih itu alasan tidak elegan. Jadi lebih ke kalau memang ada temuan-temuan kayak gitu laporkan. Dan sebenarnya apakah ini turun gunung itu hanya untuk membackup? Nah kita nggak tahu. Lihat saja, namanya juga politik. Baiknya SBY berkaca karena semasa dia itu banyak permasalahan yang tidak selesai sampai sekarang. Contoh Senturi, kedua Hambalang, dan pengadaan proyek yang PLN itu semua dituntaskan oleh Pak Jokowi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi SBY harus berkaca lah. Saya rasa ucapan turun gunung sudah cukup seringnya diucapkan oleh Pak SBY. Bahkan waktu terjadi konflik internal di Partai Demokrat, itu juga Pak SBY mengatakan akan turun gunung. Jadi saya rasa ini syarat dengan kepentingan politik, untuk kepentingan politik Partai Demokrat sendiri gitu kan. Terus terkait dengan kemungkinan hanya ada 2 capres, saya rasa itu karena masalah ambang batas 20%, ya kan, karena kalau Demokrat mau mengusung capres atau cawapresnya itu harus memenuhi ambang batas. Jadi Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya. Saat ini kan sedang menjalin komunikasi dengan PKS dan Partai Nasdem. Tapi kalau seandainya Partai Nasdem menarik diri, maka koalisi antara Demokrat dengan PKS itu nggak sampai ambang batas 20%, jadi nggak bisa untuk mengusung capres dan cawapresnya. Kalau orang belum bertanding udah teriak curang itu agak aneh ya, kayak takut bertanding jadinya. Nah, terus yang kedua begini loh, lagi zamannya Pak SBY kan dislogankan kan, katakan tidak pada korupsi ya. Ternyata beberapa kadernya, nah itu nggak dikomentari tuh. Nah kenapa kader saya yang kita slogannya mengatakan tidak pada korupsi tidak ada kayak komentar atau pertanggungjawaban? Agak aneh aja tuh yang kayak begitu. Jadi apakah bisa dikategorikan menjadi seorang negarawan begitu? Terima kasih. Ini mah biasa dah, Pak SBY ngomong gini, ini kan udah
masuk masa-masa perang urat saraf, untuk masuk tahun politik nggak ada yang aneh deh. Tapi yang saya yakin ini SBY sekarang juga lagi bingung nih, mau calonin anak, tetapi peluang untuk jadi capres maupun cawapres kecil, atau untuk menaikkan suara partai. Mungkin dia juga lagi bingung. Ya udahlah, dia bikin komentar gini lah. Tapi saya pikir ini sah-sah aja sih, biasa aja. Kita juga masyarakat yang dengar ya ngapain terprovokasi. Anggap aja ini film baru mulai main kok. Nanti sebentar lagi juga partai lain yang mulai ngoceh kayak kemarin semalam itu ngumpul-ngumpul itu foto-foto. Monggo silakan, asal jangan main sara di dalamnya, itu yang paling penting. Silakan lanjut. Saya sih udah dulu, saya jujur pemilu zaman SBY saya pilih 2 kali dan itu tidak akan terulang lagi sih. Salah besar ya, dulu masih gugup saya. Cuma sekarang pun kalau Pak SBY mau maju bolehlah tuh disandingkan dengan Pak Anies ya, kasihan deh Pak Anies nggak ada yang ganteng gitu loh. SBY sama Pak Anies ya bolehlah ya buat hura-hura gitu loh ya. Makasih. Oke, terima kasih atas opini dan pendapat yang telah Anda sampaikan. Sukses untuk Anda semua.